Assalamualaikum, selamat siang. Kita kembali lagi untuk mengudara di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika, di mana pada kesempatan siang hari ini pada tanggal 29 Agustus 2021 kita akan bersama-sama untuk melihat dari progres pengaspalan yang sedang berlangsung di area run-off tikungan ke-15 menuju ke-17 ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya saya ucapkan selamat datang. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya robbal alamin. Ya, kita langsung saja untuk melihat situasi dan kondisi di mana pengaspalan sudah sampai menuju ke tikungan ke-16 di sini ya. Untuk penghamparan cepat sekali. Tadi pagi sudah sempat kita live kan, atau tadi siang ya, sempat kita live kan buat kalian semua untuk melihat dari aktivitas untuk pengerjaan lebih dekat di bawah sana. Di video live kita bisa kalian tonton juga, nanti kita taruh di deskripsi tentunya. Dan di sini untuk penghamparan dipakai dua alat finisher ya. Jadi lebar untuk area run off yang ada di sini kurang lebih dari 15 meter, sama seperti di track lane. Untuk siang hari ini kita akan upload perlintasan buat kalian semua. Kita akan bersama-sama melihat dari hasil capaian atau pengerjaan yang masih terus berlangsung. Ini kita ambil video jam 1 lebih ya, jam 1.00, di mana para pekerja di titik pengerjaan seperti race control maupun di pedok, helipad, tunnel yang ada di depan sana sudah mulai istirahat ya, break dulu untuk makan siang. Tapi di sini untuk pengaspalan masih terus berlanjut ya, sampai di depan ini seperti yang kita lihat akan dilakukan sampai menuju ke jalur pit lane yang berada di sisi sebelah kiri tikungan ke-17. Ya, semakin hari kita bisa melihat untuk hasil capaian pekerjaan di lintasan sirkuit Mandalika. Jadi sedikit lagi tentunya kita akan sama-sama melihat. Ya, angin kencang sekali di sini. Jadi untuk area run off saat ini di kebut ya, seperti yang kita ketahui di tikungan pertama sudah selesai sampai di tikungan ke-8. Dan di sini dilanjutkan kembali dari tikungan ke-15 menuju ke-17. Tinggal sedikit lagi ya, bisa perhatikan bersama-sama di mana saja kan, nanti kita akan sama-sama lihat. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi. Untuk itu jangan kemana-mana tentunya, tetap stay tune bersama saya di channel ini. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita untuk menelusuri dari progres pengerjaan yang masih berlangsung pada siang hari ini. Kita sudah berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter dan di bagian sebelah kanan di sana masih terus dilakukan perapian ya untuk penempatan di bagian area curb yang berada di sisi tikungan ke-17 menuju ke trek lurus ini. Dan kita akan melihat untuk capaian dari hasil kinerja yang sudah didapatkan di bagian bangunan race control. Ya, ini adalah bangunan race control yang berada di sisi kiri trek lurus. Untuk pengerjaan di bagian atapnya di tengah itu sudah terkoneksi kalau kita perhatikan dari sini. Jadi dilanjutkan kembali di bagian sisi sebelah kiri ya, untuk pengerjaan di bagian atap aspal bitumen supaya bisa terselesaikan semuanya. Begitu juga pengerjaan di bagian lantai bawah dan lantai atas masih terus dilanjutkan. Para pekerja di sini memang tidak terlihat banyak ya, karena memang sudah waktunya break, ini jam 1 lebih. Mereka melakukan sholat dulu, setelah itu akan keluar nanti jam 2.00 untuk melanjutkan aktivitas pekerjaan yang ada di area tower control yang berada di sini supaya bisa terselesaikan dan kita bisa mengadakan balapan nantinya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita untuk melihat situasi yang ada di medical center. Seperti yang kita ketahui di sana dibangun landasan helipad di depannya. Apakah sudah siap semuanya untuk pengerjaan di landasan helipad tersebut? Kita sama-sama perhatikan. Ya, ini dia. Untuk landasan helipad sudah siap ini. Tinggal diuji coba saja. Jadi untuk helikopter itu sendiri nanti disediakan di sini ya untuk membawa pasien apabila tidak bisa dirawat atau tidak bisa ditangani di medical center ini, maka dilanjutkan
untuk rujukan menuju ke rumah sakit internasional yang berada di Desa Sengkol tersebut. Dan di sini juga bisa kita perhatikan untuk hasil dari pengerjaan di kaplingan yang berada di belakang ini, tinggal lanjutan saja untuk lapisan kedua supaya terkoneksi dengan sempurna nantinya. Begitu juga untuk di lantai area pedok di depan ini sudah siap tentunya. Tinggal menunggu untuk bangunan pedok modular akan dibangun di sini ya, tinggal dipasang saja. Ya, kita akan lihat di depan ini untuk penaruhan di bagian dinding pit wall di bagian sisi sebelah kiri trek lurus. Ya, ini dia. Jadi untuk hasilnya sampai siang hari ini bisa kita lihat bersama-sama, sudah lumayan panjang. Dari tunnel pertama menuju ke sini ya, sudah dipasang ini di bagian tempatnya atau posisi masing-masing seperti yang kita ketahui. Untuk pembatas nanti antara para pembalap dan kru yang berada di depan garasi pedok di sini. Oke, lanjut lagi untuk melihat situasi dan kondisi di kesempatan siang hari ini. Kita melihat di bagian tunnel pertama yang ada di sini sudah sip sekali untuk aktivitas pengerjaannya sejauh yang kita lihat. Kita juga akan masuk ke zona tengah nantinya untuk melihat situasi dan kondisi di permukiman yang ada di sana maupun di bagian jalur yang kemarin sudah dilakukan lapisan prime coat. Apakah akan dilanjutkan untuk pengaspalan pada siang hari ini? Karena seperti yang kita ketahui akan ada pengaspalan lanjutan di sana juga ya. Kita akan sama-sama menuju ke sana nantinya. Ya, kita kembali ke trek lurus di bagian sisi sebelah kanan di sini untuk pemadatan perapian masih terus berlangsung. Nanti area verge di sini akan terkoneksi menuju tikungan pertama, kedua ya, belum dilanjutkan. Karena saat ini difokuskan di area run off di sini juga masih terus dikerjakan supaya bisa rapi ya, supaya bisa dilanjutkan untuk pengaspalan juga. Dan kita lanjut dari trek lurus menuju tikungan pertama seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini adalah tikungan pertama yang berbelok ke kanan. Nah, kemarin sempat kita lihat di sana, ya, teman-teman berkomentar ada penambalan di bagian sebelah kiri. Ya, trek lintasan ya, benar sekali. Itu area bukan penambalan di sana ya. Cuma ditambahkan saja sedikit. Nanti akan dilakukan pengecoran ya oleh beton, tentunya akan dilanjutkan untuk area curb yang ada di sisi sebelah kiri ini supaya terkoneksi menuju tikungan kedua yang ada di depan sana. Nah, ini untuk area verge yang ada di sini dari trek lurus menuju tikungan kedua ini akan terkoneksi nanti. Saat ini masih terus dilakukan untuk perapian dan pemadatan. Dan kita sudah berada di tikungan kedua menuju tikungan ke 3, 4 dan seterusnya. Di bagian sisi sebelah kiri seperti yang kita bilang tadi menuju tikungan ke-8 area run off sudah terkoneksi untuk aspal lapis ketiga. Tinggal di bagian sebelah kanan ini ya, dari tikungan ke-2, 3 dan 4 sampai 5 ini. Di long lap penalty ini akan dilanjutkan juga untuk aspal lapis ketiga. Dan saat ini sedang berlangsung di sana di depan sana untuk aspal lapis ketiga di area run off tikungan ke-15 menuju ke-17. Jadi tinggal tikungan ke-10, tikungan ke-13 yang belum untuk dilanjutkan lapisan ketiga tersebut. Ya, kita masuk ke zona tengah seperti yang kita bilang tadi. Di sini juga masih terus berlangsung untuk pembuatan jalur-jalur yang ada di sini ya. Nah, itu dia. Jadi nanti akan ada di sini jalur bundar juga di bagian tengah. Mungkin nanti akan ditaruh taman di sana yang luas sekali. Dan secara bertahap akan dibangun di sini juga untuk villa resort hotel nanti. Untuk penunjang, sebagai penunjang tentunya untuk kesiapan dari lintasan sirkuit Mandalika. Tapi akan secara bertahap, tidak untuk tahun ini tentunya. Untuk di bagian jalur di sini, begitu juga drainase yang ada di sana sudah terkoneksi secara sempurna ya menuju ke tikungan ke-13 di sana. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama, terlihat mengantri ini untuk dump truck. Sudah bersiap kayaknya untuk melanjutkan dari pengaspalan lanjutan yang akan dilakukan di sini ya.
Kita tunggu saja tentunya. Nanti sore kita akan kembali lagi untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di lintasan sirkuit Mandalika ini. Sementara itu masyarakat yang tinggal di tengah ya, seperti yang diungkapkan oleh Vivi Corporate Sekretari ITDC Imade Agus, untuk warga yang masih bermukim di lahan-lahan dengan status kepemilikan sertifikat HPL atas nama ITDC, pihaknya mengedepankan tindakan humanis kepada warga agar dapat memahami status lahan yang dimiliki. ITDC selalu mengedepankan pendekatan humanis dan sosial hingga sangat menghindari proses gusur atau pindah paksa terhadap masyarakat, ucap Agus. Agus mempersilahkan apabila masih ada masyarakat yang merasa berhak atas kepemilikan tanah di area JKK dan memiliki dokumen yang lengkap untuk mendukung, diperkenakan untuk menempuh jalur hukum tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pihaknya juga menyiapkan sejumlah solusi agar warga di sekitaran lintasan sirkuit Mandalika ya tidak merasa terbatas tentunya. Pihak ITDC menyediakan 2 tunnel atau terowongan untuk jalur keluar masuk nantinya. Warga juga disediakan akses menuju ke pantai ya lewat service road tentunya. Dalam waktu dekat, lanjut Agus, ITDC juga akan memberdayakan warga dengan pelatihan-pelatihan sehingga warga dapat berperan dalam penyelenggaraan event balapan internasional nantinya. Ya, seperti itulah kondisi yang ada di zona tengah. Jadi masyarakat yang tinggal di sana nanti akan diberi pelatihan ya sebelum menyelesaikan dari semua permasalahan yang ada untuk kelancaran dari pegelaran balapan yang akan kita adakan nanti. Oke, kita lanjut kembali ke trek lintasan untuk melihat situasi dan kondisi di mana pada siang hari ini kita tidak upload terlalu detail ya tentunya di bagian tikungan-tikungan yang ada di sana. Nanti sore kita kembali lagi untuk melihat situasi yang ada dari hasil pengaspalan juga untuk melihat lebih dekat. Dan kita terbang agak tinggi ini untuk melihat keindahan. Kita coba perhatikan di bagian tribun terbuka yang ada di tikungan ke-9 menuju ke-10 dan 11 ini luar biasa di sana ya. Sambil kita melihat untuk terkoneksi, semuanya sudah terlihat jelas di sini. Untuk di bagian track lane maupun inner service road, outer service road semuanya sudah terkoneksi dengan sempurna. Di depan sana pemandangannya luar biasa sekali memang untuk sirkuit MotoGP Mandalika ini. Tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata ya, dengan melihat keindahan alam yang begitu amazing sekali tentunya. Jadi nanti sambil kita duduk di sini untuk melihat balapan di tribun terbuka ya di sini di bukit ini, kita bisa melihat keindahan yang memukau ya, sangat indah ya, menakjubkan. Tidak bisa ngomong saya ini karena memang indah sekali di sini. Ya, jadi ini adalah konsep sirkuit jalan raya pertama di dunia. Jadi seperti yang kita ketahui nanti untuk di bagian service road akan dipakai menuju ke jalur pantai seperti yang dijelaskan tadi ya oleh Imade Agus sendiri. Nah, seperti inilah kondisinya. Dan kita kembali lagi ke trek lintasan untuk melihat situasi yang ada di tikungan ke-13 seperti yang kita lihat di sini untuk lapisan ketiga belum ya, di tikungan ke-13 menuju ke-14. Di sebelah kiri hanya sudah dilakukan lapisan kedua, di sebelah kanan hanya lapisan pertama. Jadi di sebelah kanan ini akan dilanjutkan untuk lapisan kedua nantinya. Kita tunggu saja. Dan kita akan maju ke depan untuk melihat situasi yang ada untuk hasil dari pengaspalan yang dilakukan, di mana tadi diawali dari tikungan ke-15 di sana ya. Kita akan sama-sama mendekat tentunya. Dan di sini area curb sudah dilakukan penataan kemarin ya untuk segera dilakukan pengecoran. Nah, jadi batas pengaspalan di mana nih? Coba kita lebih rendah untuk terbang. Nah, di sini bukan ya, di depan sana ternyata. Ya, kita akan sama-sama perhatikan. Dari aspal lapis ketiga yang dilakukan di sini, sebentar lagi akan terkoneksi di depan sana.
Iya, kita lebih rendah sedikit. Nah, disinilah tadi awal dari pengaspalan dilakukan dari tikungan ke-15. Nah, ini dia ya. Tinggal lanjutan saja, nanti di belakang ini akan dilakukan juga. Tapi saat ini difokuskan di sini untuk segera terselesaikan di bagian tikungan ke-17 ini. Nah, ini dia. Jadi hasilnya sama ya. Tadi pas ditaruh atau pas dilakukan pengaspalan memang agak kebiruan begitu, tapi setelah dipadatkan oleh alat tandem di sini maka warnanya sama. Karena ini adalah digunakan aspal Stonematic aspal namanya. Nah, sampai di sini ya sudah mencapai tikungan ke-16 menuju ke-17. Sebentar lagi akan terkoneksi kurang lebih dari 1 jam atau kurang ya, akan terselesaikan untuk pengaspalan yang akan terkoneksi menuju tikungan ke-17 untuk lapisan ketiga di area run off ini. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi semakin mantap dengan melihat situasi dan kondisi yang ada. Kita akan terus bersama-sama memantau untuk melihat dari hasil pengerjaan atau pengerjaan yang terus berlangsung di lintasan sirkuit MotoGP kebanggaan kita bersama ini. Dan mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita untuk melihat situasi dan kondisi sambil menunggu tersambungnya pengaspalan di area run off yang ada di lintasan sirkuit Mandalika pada hari ini. Kita akan kembali ntar sore ya untuk memantau dari hasil pengerjaan yang didapatkan. Dan apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad ucapkan matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.